Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan coba gali lebih dalam ya beberapa catatan penting tentang sebuah buku biografi yang sangat berpengaruh. Judulnya Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum. Atau lebih dikenal The Sealed Nectar ya. Betul, The Sealed Nectar. Sumber kita kali ini adalah deskripsi dan poin-poin kunci tentang buku ini. Nah, misi kita apa? Ya, kita ingin coba pahami bareng kenapa sih karya ini dianggap spesial banget? Terus apa aja intisari berharga yang bisa Anda ambil, terutama kalau Anda ingin kenal sosok Nabi Muhammad SAW lebih dalam. Dan langsung aja nih ya, satu hal yang kerasa banget ditekankan di catatan kita itu soal fondasinya. Jadi penulisannya itu didasarkan pada cinta, tapi tetap ini penting, jaga akurasi. Akurasi ya? Iya, akurasi dan pakai pendekatan ilmiah. Sumbernya juga dipilih yang otentik atau syahih. Jadi ini bukan sekedar ya kumpulan cerita aja gitu. Tunjukin kalau buku ini memang buat Anda yang cari pemahaman mendalam yang bisa dipercaya. Bukan cuma narasi yang enak didengar aja. Apalagi di zaman sekarang, informasi kan banyak banget. Jadi ini krusial, bukan? Tepat sekali. Dan pendekatan ilmiah yang disebut di sumber kita itu signifikan loh. Karena ini yang bedain buku ini dari sekedar cerita turun-temurun, gitu kan? Iya. Ini ngasih landasan kuat yang ya sering dicari sama pembaca modern yang mungkin lebih kritis soal informasi. Jadi kayak bangun kredibilitas dari awal. Dan kredibilitasnya memang terbukti ya. Buku ini kan karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau dapat penghargaan bergengsi dari Liga Dunia Islam di Mekah. Itu bukan main-main. Betul, penghargaan internasional. Nah, terus fakta kalau buku ini udah diterjemahin ke puluhan bahasa, dibaca jutaan orang di seluruh dunia, wah itu benar-benar nunjukin dampaknya ya. Ini jadi bikin saya penasaran juga, apa aja sih cakupan luas yang katanya ada di buku ini menurut sumber kita? Nah, sumber kita memang nyebutin cakupannya itu komprehensif banget. Jadi mulai dari akar silsilah Nabi, terus masa kecil beliau sebagai yatim piatu, itu kan penuh tantangan ya. Iya. Sampai momen yang sangat penting, transformatif, waktu terima wahyu pertama di Gua Hira. Semua detail ini, menurut catatan kita nih, disajikan berdasarkan sumber yang udah diverifikasi dengan cermat. Oke, jadi fondasinya kuat, cakupannya luas. Terus sumber kita juga nyorot soal gimana buku ini ngebawa kita menyelami perjuangan dakwah Rasulullah. Maksudnya ya usaha beliau nyebarin ajaran Islam itu. Perjuangan dakwahnya. Iya, gimana beliau hadapi hinaan tapi tetap sabar luar biasa. Tetap lembut meskipun disakiti. Ini sisi manusiawinya kuat banget rasanya. Dan yang menarik dari deskripsi itu ya, bukan cuma sabarnya aja, tapi gimana kesabaran itu, menurut sumber nih, malah jadi kayak alat dakwah yang efektif. Oh gitu ya? Iya, bisa mengubah hati lawan gitu. Jadi ini ada dimensi strategisnya dari sebuah sifat yang mungkin sering kita anggap pasif aja. Kayaknya buku ini juga nunjukin kecerdasan beliau. Ya, kecerdasannya. Misalnya dalam strategi Perang Badar. Itu kan salah satu pertempuran awal yang krusial banget. Betul. Sama pas hijrah ke Madinah. Itu kan perpindahan strategis beliau dari Mekah. Betul. Jadi ini bukan sekedar catatan peristiwa sejarah aja ya, tapi ada pelajaran soal kepemimpinan, soal kekuatan karakter pas hadapi tekanan nyata. Tapi kan perjuangan fisik dan strategis itu satu hal. Sumber kita juga menekankan sisi lain yang nggak kalah penting, kedalaman karakter beliau dalam peran sehari-hari. Ya. Itu juga disorot ya. Catatan kita menggarisbawahi gimana buku ini melukiskan akhlak Rasulullah dalam berbagai peran. Sebagai suami misalnya, yang penyayang. Sebagai sahabat yang setia, pemimpin komunitas yang adil, dan tentu sebagai hamba Allah yang taat. Sumber kita kayaknya menekankan konsistensi beliau di semua peran itu. Oh, konsistensi ya? Iya, jadi prinsipnya sama aja, baik di lingkup pribadi maupun publik. Gitu. Konsistensi lintas peran, wah itu insight yang penting banget. Ini bikin kita dapat gambaran utuh ya, bukan potongan-potongan terpisah. Ini relevan banget kalau Anda misalnya lagi cari inspirasi kepemimpinan yang otentik. Betul. Atau keteladanan yang bisa diterapin di berbagai aspek kehidupan modern kita. Tepat. Jadi ngelihat sosok beliau secara holistik, kayak yang digambarkan sumber ini. Itu ngebantu kita pahami integritasnya.
Ini ngejawab kebutuhan akan contoh nyata. Gimana sih nilai-nilai luhur itu bisa dijalankan secara konsisten di tengah kompleksitas hidup? Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari catatan-catatan ini, The Sealed Nectar itu kayak digambarkan sebagai semacam pintu ya. Pintu buat kenal Rasulullah SAW lebih dekat, lebih utuh. Iya. Bukan cuma sebagai figur religius, tapi juga sebagai manusia dengan keteladanan yang luar biasa yang menginspirasi di segala aspek. Biografi Nabi Muhammad SAW yang komprehensif, bisa dipercaya dan ditulis dengan baik. Keberhasilannya melintasi bahasa dan budaya, itu nunjukin kalau pesan dan kualitas penyajiannya itu universal. Setuju. Nah, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup nih yang menarik buat Anda renungkan. Terutama kalau kita ingat sumber kita nyebut, buku ini ditulis dengan penuh cinta. Iya, ada kata cinta di situ. Iya, pertanyaannya gini, gimana kira-kira rasa cinta dan penghormatan yang mendalam dari seorang penulis terhadap subjeknya dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bisa mempengaruhi cara kita sebagai pembaca, cara kita menerima, merasakan, dan memaknai sebuah karya biografi? Apakah itu nambah kedalaman emosional atau justru malah nuntut kita buat tetap kritis? Sebuah pemikiran yang menarik ya untuk direnungkan sendiri. Oke, sekian dulu penelusuran kita kali ini terhadap intisari dari catatan mengenai The Sealed Nectar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.